Seorang insinyur berusia 25 tahun sedang dalam perjalanan ke tempat kerja melalui rute yang biasa ditempuh, tiba-tiba dihentikan oleh polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan. Polisi berkata, Anda harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait ledakan bom yang terjadi. Saya menjawab, baiklah. Ketika bom meledak di Masjid Manzilgah Sekar, mereka langsung menuduh para Ahmadi. Polisi mulai menginterogasi saya, katakan siapa yang menyebabkan ledakan bom ini. Saya menjawab, kami tidak ada hubungannya, dan jemaat kami pun tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Kami tertindas, namun kami tidak percaya pada balas dendam. Dituduh secara palsu membom masjid setempat, beliau dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan, digantung sampai mati. Itu yang tertulis. Gantung sampai kematian bisa dipastikan. Kata-kata gantung sampai mati diubah. Gantung mereka sampai kematian dipastikan. Namun mukjizat sedang dalam perjalanan. Salah satu dari penentang berkata, sekarang kamu ada di sini, hanya mayatmu yang akan meninggalkan tempat ini. Pemerintah Pakistan secara tidak adil telah memenjarakannya karena menyebarkan ajaran Ahmadiyah. Saya masih siap menyerahkan nyawa saya, bahkan 10 kali pun. Banyak dari kami di Sekar siap untuk syahid, mengingat situasi di sana. Jika seseorang mati dengan cara ini jalan Tuhan, apalagi yang bisa lebih baik dari ini? Kerahkan segala upaya yang kalian bisa, wahai para penentang Ahmadiyah. Silahkan syahidkan sebanyak mungkin pengikut Ahmadi. Huzur bersabda kepada saya, bahkan jika kamu dijatuhi hukuman gantung, maka peluk tali gantung itu. Tapi saya memiliki kepercayaan penuh pada Allah saya. Atas pelanggaran apa? Pelanggarannya sederhana saja, yakni hanya menjadi seorang Ahmadi. Selamat kepada kalian semua yang melalui pengorbanan kalian telah membuktikan diri layak mendapatkan karunia Tuhan. Kalian telah dianggap layak di mata Tuhan. Dan generasi mendatang akan melihat bintang-bintang gemerlap ini dan mengambil pelajaran darinya. Pada puncak rezim otoriter Zia-ul Haq di tahun 80-an, Muslim Ahmadi dilarang menjalankan kepercayaan mereka, dianiaya, dipenjara, dan disyahidkan satu persatu. Sekar, sebuah kota di Provinsi Sindh, Pakistan, menjadi sarang sentimen dan penganiayaan anti-Ahmadiyah. Situasi di Sekar sangat parah, terutama setelah Undang-Undang tahun 83, jika ada tempat di Pakistan dengan situasi terburuk, itulah daerah Sekar. Kondisinya sangat buruk, dengan serangan harian terhadap anggota komunitas Ahmadiyah, menargetkan individu, rumah, atau bahkan mereka yang berjalan di jalan-jalan. Di dekat Sekar, ada seorang pemuka agama yang menghasut pengikutnya, memprovokasi dengan mengatakan bahwa membunuh Ahmadi yang disebutnya Qadiani adalah tindakan yang sangat terpuji. Tidak lama kemudian, Amir daerah Jemaat Sekar disyahidkan. Dalam suasana ini, syahid pertama adalah Bapak Amir wilayah Sekar yang telah memegang posisi ini dalam waktu lama. Saat beliau kembali pulang setelah salat maghrib, disyahidkan tepat di ambang pintu rumahnya. Di Sekar, Amir wilayah kami disyahidkan secara brutal. Beliau berusia sekitar 80 tahun. Ketika disyahidkan, 4 orang yang mengaku sebagai pembela Islam, yang mengaku-ngaku hadir untuk mengkhidmati Islam, menyerang beliau. Mereka menembaknya dan juga membawa pisau. Setiap penyerang mengumandangkan Allahu Akbar saat menusukkan pisau ke tubuh lelaki tua itu. Dengan bangga menyatakan, saya adalah pejuang yang telah melakukan pengkhidmatan besar untuk Islam.
Muslim Ahmadi Sekar siap berkorban jiwa untuk Ahmadiyah. Mungkin saja terjadi percobaan pembunuhan, tetapi percobaan penangkapan tidak pernah menjadi kekhawatiran. Hampir semua orang di Sekar siap untuk mati syahid, mengingat situasinya. Ada perasaan bahwa mati syahid adalah hal yang mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang memikirkan akan ditangkap. Saya tahu bahwa setelah setiap mati syahid, alih-alih menerima surat-surat yang penuh ketakutan, kami menerima surat-surat permohonan doa dengan penuh kerendahan hati. Mereka mengatakan, doakan kami agar Allah memberikan taufik kepada kami untuk mati syahid. Ketika suatu kaum memiliki semangat seperti ini, siapa yang bisa mengalahkan kaum tersebut? Tidak disangsikan sedikit pun. Bom meledak di sebuah masjid non-Ahmadi yang bersejarah di Sekar. Seorang ekstremis melemparkan 2 granat tangan saat salat subuh. Akibatnya imam masjid terluka parah, 2 atau 3 orang tewas, dan banyak lagi yang terluka parah. Orang-orang segera berkata, ini pasti perbuatan Qadiani yang menyerang kami dengan bom-bom ini. Mereka langsung menuduh para Ahmadi. Hal ini menimbulkan kegaduhan di seluruh kota, dan seluruh kekuatan polisi pun dikerahkan. Ini adalah era Jenderal Ziaul Haq yang sangat memusuhi Ahmadiyah. Ketika bom meledak, dia segera tiba di lokasi dan menyatakan, komunitas Ahmadiyah ini adalah kanker yang harus kita basmi. Gelombang penangkapan melanda kota. Tuduhan palsu digunakan untuk semakin menjerat para Ahmadi dalam kasus-kasus berbahaya. Ahmadi ditangkap dalam jumlah besar di berbagai wilayah dan mereka ditahan secara kejam dengan dalih bahwa kalian telah merencanakan pemboman di Masjid Manzelgah, sebuah masjid bersejarah. Penangkapan terus meningkat setelah itu dan hampir semua pria di Sekar ditahan sehubungan dengan insiden pemboman ini. Situasi sangat sulit bagi para Ahmadi. Banyak keluarga Ahmadi yang harus pindah sementara karena polisi menangkap semua orang tanpa diskriminasi. Saya memiliki karyawan yang mengenal nama saya dan dia diperintahkan untuk mencantumkan nama-nama semua Ahmadi untuk melibatkan mereka dalam kasus ini, mengaitkan mereka dengan terorisme dan ledakan bom. Jadi, dia juga memasukkan nama saya. Saya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja saya di pembangkit listrik thermal Sekar. Ketika saya memperhatikan kendaraan polisi SSP mendekati, diikuti oleh sebuah van polisi penuh dengan setidaknya 15 hingga 20 petugas. Mereka berkata kepada saya, Anda harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait ledakan bom. Saya setuju untuk pergi bersama mereka. Kemudian, wakil kepala kepolisian memanggil saya ke ruangannya dan menanyai, coba jawab, siapa yang melemparkan bom ini? Saya jawab, kami tidak terlibat. Dan ajaran jemaat kami pun tidak mendukung hal ini. Kami memang menghadapi penindasan, tetapi kami tidak percaya pada balas dendam. Muzaffar Malik dan seorang Ahmadi lainnya yang bernama Muhammad Ayub difitnah. 2 saksi mata yang direkayasa oleh Maulwi atau pemuka agama mengklaim bahwa Ayub dan saya bertanggung jawab atas pemboman masjid. Kami melihat bahwa di belakang DSP, 2 pemuka agama sedang berdiri. Pemeriksaan identitas direkayasa dengan saksi palsu yang dibawa masuk. Hakim Magistrate bertanya kepada saksi mata, apakah kalian ada di sana pada hari pemboman? Mereka menjawab, ya. Apakah Anda melihat siapa yang melemparkan bom? Orang yang sama yang baru saja melihat kami di ruang DSP hanya 5 menit sebelumnya mengklaim, ya, saya memang bisa mengidentifikasi mereka. Dia kemudian pergi dan menangkap kami berdua. Hakim Magistrate mendokumentasikan ini, mencatat bahwa orang-orang yang sama yang dicurigai polisi, saksi mata yang disebutkan telah mengidentifikasi mereka di depan Hakim Magistrate, sehingga kasus pun menjadi solid. 7 dari kami diidentifikasi sebagai tersangka yang terlibat dalam insiden ini, dengan upaya untuk melibatkan orang lain juga. Bagaimana proses identifikasi berlangsung? Seorang saksi mata menulis bahwa proses identifikasinya aneh. Pertama, 4 atau 5 teman kami dipanggil ke kantor satu persatu. Catatan itu mencatat bahwa seseorang bernama DSP Mazhar sedang merekayasa proses tersebut. Ada 4 pemuka agama yang duduk di kantor. Kemudian
Mereka dikirim kembali ke barak. Sesaat kemudian, mereka semua dipanggil kembali bersama-sama, dicampur dengan orang lain, dan digiring pada barisan identifikasi. Dari 4 pemuka agama, 2 dipanggil untuk mengidentifikasi orang dalam barisan. Wajah orang-orang yang baru saja mereka lihat dan ajak bicara di kantor mereka. Hal yang lucu adalah, saksi mata palsu mengklaim bahwa Muzaffar dan Ayub memegang senjata dan melemparkan bom, sementara kami yang lain berdiri di belakang mereka dengan senjata. Meskipun tidak ada yang seperti itu terjadi. Itu adalah rekayasa total. Muhammad Ayub disiksa selama pemeriksaan.